تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini. Pertama, untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian Allah juga mudahkan kita untuk duduk dalam satu majelis yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu. Kita datang ke tempat ini untuk sama-sama mengambil warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita tidak mewarisi harta, Nabi kita tidak mewarisi kedudukan, beliau mewarisi ilmu. Maka saat itu sahabat Abu Hurairah datang ke pasar dan berteriak, "Wahai orang-orang yang ada di pasar, tidakkah kalian ke masjid untuk mengambil warisannya Rasulullah?" Karena saat ini Rasulullah sedang membagikan warisannya. Dalam pikiran para sahabat yang dibagikan adalah harta. Maka mereka datang berbondong-bondong ke masjid. Sampai ke masjid mereka kecewa. Ternyata yang dibagikan Nabi bukan harta. Nabi tidak membagikan harta sepeser pun. Akhirnya orang-orang komplain kepada sahabat Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari ilmu, itulah harta warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam hari ini kita duduk di dalam majelis yang mulia untuk sama-sama mengambil warisannya Rasulullah berupa ilmu. Maka semoga kita ini
hamba yang istiqomah dalam ilmu dan amal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kita kitab Umdatul Ahkam. Terakhir hadis nomor berapa? Nomor 5 terakhir. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri thumma yattasilu fihi wa li muslimin la yattasil ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada air yang genang atau tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, janganlah salah seorang di antara kalian mandi dalam air yang diam sementara di dalam keadaan junub. Baik. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Kalau kita baca kitab hadis, pasti nama yang paling kita sering dengar atau sering sebut adalah nama Abu Hurairah. Karena memang sahabat ini yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ada 4 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 Anas bin Malik, pembantunya. Kemudian nomor 3 Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Yang nomor 4 istri Nabi yang paling muda, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Itu 4 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Abu Hurairah, Bapak Ibu, ini sahabat yang suka menuntut ilmu. Jadi hidupnya diwakafkan kepada ilmu. Kalau beliau datang kepada Nabi itu, kalau tidak minta doa, ya minta ilmu. Biasanya bertanya supaya Nabi menyampaikan ilmunya. Kemudian dikatakan dalam kitab Hilyatul Aulia bahwa sahabat Abu Hurairah ini sahabat yang membagi malamnya menjadi 3. Sebagaimana perkataan beliau, inni ajzi'ul laila thalathata ajza. Saya membagi malam menjadi 3. Yang pertama li qiraatil Quran. Sebagian malam untuk baca Quran, sebagian lagi untuk tidur, sebagian lagi untuk mengulang hadis-hadis yang dia hafal dari Rasulullah. Dibagi menjadi 3. Jadi baca Quran, sepertiga pertama baca Quran, sepertiga kedua tidur, sepertiga terakhir bangun sholat malam, lalu ulang hafalan hadis-hadis yang dihafal dari Rasulullah. Kalau kita membagi malam menjadi berapa? 2, tidur berapa? Dibagi menjadi berapa? Bagi menjadi 3 juga. Sepertiga pertama badminton, sepertiga kedua tidur, sepertiga kedua belum tidur, sepertiga ketiga baru tidur. Sahabat Abu Hurairah membagi malamnya menjadi 3 bagian. Kemudian beliau termasuk sahabat yang zuhud. Zuhud itu tidak mau makan makanan yang mewah, sebagaimana Rasulullah SAW. Dikatakan dalam hadis Al-Bukhari bahwa sahabat Abu Hurairah pernah diundang untuk makan daging kambing panggang. Ya, dikatakan syatun masliyatun, daging kambing panggang. Beliau datang undangan itu tapi tidak makan. Ditanya sama teman-temannya, kenapa kamu tidak makan?
Beliau menjawab, Rasulullah tidak pernah kenyang dari roti yang terbuat dari gandum yang lembut. Artinya apa? Gandumnya kasar. Yang dimakan Nabi itu gandum kasar. Gandum lembut itu biasa dimakan oleh orang-orang kaya saat itu. Nah, maka saya malu kepada Rasulullah kalau kenyang dengan makanan yang mewah seperti ini. Ngaten. Ini tentu sulit kita contoh, ya. Kalau kita diundang kambing panggang, yang penting bukan bipang, ya. Tahu bipang nggak? Hah? Nggak tahu bipang? Bipang itu di Kalimantan Barat banyak. Babi panggang, ya. Ini keutamaan sahabat Abu Hurairah. Salah satu hadis yang beliau hafal dari Rasulullah SAW adalah, yaitu hadis la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Masya Allah yang baca tadi, ya. Yang baca itu seperti baca Quran tadi, ya. Wakofnya pas, diulang lagi. Kata Nabi, tidak boleh kalian kencing di air yang tergenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Dan tidak boleh juga kalian mandi junub di air yang tergenang. Jadi dalam hadis ini Bapak Ibu ada dua larangan. Pertama, larangan kencing di air tergenang yang tidak mengalir, ya. Yang kedua, larangan mandi junub di air yang tergenang, tidak mengalir. Yang dimaksud adalah langsung nyemplung tanpa menggunakan ember atau gayung. Yang pertama adalah larangan kencing di air yang tergenang. Contoh, di tempat penyimpanan air, ya, di tangki, apalagi contohnya di kolam, di sumur, itu termasuk air yang tergenang. Maka kencing di tempat itu, kencing di dalamnya, itu perkara yang dilarang dalam syariat. Karena apa? Itu mengganggu kenyamanan dan kesehatan orang yang memakai air itu. Sebab air kencing, air kencing yang kita keluarkan itu Bapak Ibu, itu sebenarnya penyakit. Kalau penyakit itu mengena kepada kulitnya seseorang, air kencing itu mengena kepada kulit seseorang, itu bisa membuat penyakit pada kulit orang yang terkena air kencing itu. Makanya sama Nabi dilarang kencing di air tergenang yang digunakan oleh banyak orang. Nah, sebenarnya hadis ini menceritakan zaman dulu, ya. Dulu air itu tidak semudah sekarang. Kalau sekarang panjenengan putar keran sudah keluar air, tapi dulu untuk dapat air harus datang dulu ke sumur. Sehingga dalam satu kampung itu biasanya hanya ada 1 sampai 2 sumur saja. Nah, satu sumur tapi dibuat bersama. Dulu belum ada alat canggih untuk bisa mengalirkan air ke rumah warga, itu belum ada. Nah, kalau sekarang kan ada PDAM. Kalau dulu belum ada, Bapak Ibu. Maka ketika orang butuh air untuk berwudu, butuh air untuk mandi, mereka ambil di sumur itu pakai ember. Nah, dan Nabi SAW melarang kencing di sumur itu. Nabi larang kencing di situ sebab apa? Pertama, mengganggu kenyamanan orang. Yang kedua, mengganggu kesehatan orang yang menggunakan air tersebut. Nah, termasuk dalam masalah ini adalah kencing di kolam renang. Nah, siapa yang biasa kencing di kolam renang? Hah? Kolam renang itu termasuk al-ma'ud daim, air yang tergenang. Maka kencing di dalam kolam renang itu perkara yang dilarang, ya. Nah, bedakan antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Antum sudah berilmu semua.
artinya sudah paham bahwa kencing di dalam kolam renang itu perkara yang tidak boleh, maka jangan kencing di kolam renang. Kan ada kamar mandi. Nah, cuman kadang malas mau naik itu. Kadang sebelum nyemplung itu belum mau BAK, tapi pas nyemplung mau BAK. Nah, maka Bapak Ibu, kencing di kolam renang itu termasuk ma'ud daim, dan itu mengganggu kesehatan orang yang memakai air di kolam renang itu, mengganggu. Itu perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah larangan mandi junub di air yang tergenang, di mana air itu dipakai oleh banyak orang. Misalnya langsung nyemplung ke kolam atau langsung nyemplung ke sumur, itu tidak boleh. Ya, harus menggunakan ember, dan ember itu usahakan airnya dijauhkan dari kolam atau sumur yang dipakai oleh banyak orang, sebab itu akan mengganggu kenyamanan dan kesehatan orang lain. Paham hadis ini? Nah, baik. Sekarang kita masuk pada faedah hadis. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum larangan ini. Larangan itu dalam usul fiqih ada dua macam. Larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya makruh. Nah, larangan yang sifatnya haram contohnya apa? Contohnya apa? Larangan yang sifatnya haram. Nah, contohnya la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Itu larangan sifatnya haram. La taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk. Itu larangan bersifat haram. Kemudian ada juga larangan yang bersifat makruh. Contoh, tidak boleh kalian, kata Nabi, meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Itu tidak boleh. Itu larangannya makruh. Kalau panjenengan meminang yang perempuan mau, lalu nikah, pernikahannya sah. Ada tidak yang seperti ini di sini? Tidak ada ya. Meminang milik orang lain, insya Allah tidak ada di sini. Maka larangan itu bersifat makruh. Tidak boleh juga, kata Nabi, membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Itu larangan bersifat makruh. Nah, kemudian dalam hadis ini larangannya bersifat haram ataukah bersifat makruh. Terjadi perbedaan pendapat di dalam kalangan para ulama. Jadi yang berhak beda pendapat itu ya para ulama. Kalau kita ini tidak usah sok-sokan beda pendapat. Saya sama ente ini beda pendapat. Lah, kita ini siapa Bapak Ibu? Kita ini orang awam, tidak pantas beda pendapat. Kita ini hanya pantasnya dalam masalah agama itu beda pilihan dalam mengambil pendapat ulama, bukan beda pendapat. Kalau pendapat Anasi ini yang paling kuat, seakan-akan mujtahid, seakan-akan ahli tafsir, ahli hadis. Nah, kalau kita berbeda dengan orang, ya bilang saya lebih condong memilih pendapat ini. Sudah selesai. Ente memilih pendapat yang lain, silahkan. Maka ulama berbeda pendapat tentang hukum larangan dalam hadis ini. Menurut mazhab Malikiyah, larangan dalam hadis ini bersifat makruh. Jadi kalau panjenengan kencing di sumur atau kencing di kolam renang, itu menurut pendapat mazhab Malikiyah hukumnya makruh. Makruh itu dilakukan tidak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Dilakukan tidak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kebalikan dari sunnah. Sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Ini pendapat mazhab Malikiyah. Tapi jumhur ulama, yaitu mazhab Hambali
dan mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hanafi, jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan dalam hadis ini adalah hukumnya haram. Haram dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau panjenengan kencing di kolam renang, itu sebenarnya panjenengan telah melakukan perbuatan yang haram, dosa. Berapa orang mandi di kolam renang itu, segitulah dosa panjenengan. Karena orang terkena penyakit yang panjenengan keluarkan. Ngaten. Maka usahakan sebelum masuk ke kolam renang kencing dulu. Nah, sehingga panjenengan berenang tidak buat dosa. Ngaten. Ustadz, orang kan juga kencing, bagaimana? Ya biarkan mereka. Ngaten. Kenapa kita ikut yang salah? Kita ini harus ikut yang benar. Yang benar adalah Rasulullah SAW. Maka menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, kencing di air yang tergenang hukumnya apa? Haram. Yang pernah melakukan ini taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah bahwa pernah kencing di air yang tergenang seperti di kolam renang. Itu perkara yang diharamkan. Baik. Kecuali kolam renang itu milik sendiri tidak apa-apa, ya. Kalau kolam renangnya milik sendiri tidak apa-apa. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kolam renang bersama milik orang. Di situ ada orang lain yang ikut mandi. Nah, sehingga dia terganggu kesehatannya karena kita mengeluarkan kencing di kolam renang tersebut. Baik. Maka panjenengan kalau punya usaha kolam renang, di samping kolam renang tuh tulis hadis ini. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ngoten. Paham ya? Jadi hukumnya apa tadi? Haram. Haramnya bukan karena airnya sedikit atau karena airnya banyak, bukan itu. Tapi haramnya adalah karena mengganggu kesehatan dia dan orang lain. Baik. Kemudian yang kedua, status air tergenang yang dikencingi. Itu statusnya bisa najis, bisa tidak. Najis apabila kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu ukuran minimalnya 216 liter. Berapa kali berapa baknya itu? Hah? Mana Pak dosen? Hah? 216 liter, baknya berapa kali berapa? Tidak pernah ngitung. Baik. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kullah, maka air yang dikencingi itu otomatis menjadi air yang najis. Tidak boleh dibuat untuk mandi besar, tidak boleh dibuat untuk bersuci. Baik. Walaupun warna, bau dan rasanya tidak berubah. Baik. Ini mazhab yang jumhur, yang mayoritas. Kemudian yang kedua, tidak najis apabila airnya 2 kullah. Kalau airnya 2 kullah dikencingi tidak najis selama airnya itu sifatnya tidak berubah, warnanya tidak berubah, kemudian baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, tetap seperti itu walaupun dikencingi, maka airnya tidak menjadi najis. Ngoten. Tapi kalau warnanya berubah karena dikencingi terus, ya, ada 10 orang yang kencing di situ dan kencingnya semua baunya tidak sedap, ngoten, maka kemudian membuat air itu berubah warnanya, berubah baunya dan berubah rasanya, maka air itu dihukumi najis. Paham enggak? Ngoten. Berubah warnanya, misal warnanya bening jadi warna kuning, ngoten. Kalau berubah warnanya walaupun tidak ada baunya, maka tetap dihukumi najis, ngoten.
Kemudian atau berubah warnanya, tidak ada baunya, kemudian rasanya tetap, tapi tidak perlu dicicipi ya, tidak perlu dicicipi. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau panjenengan bersihkan najis itu syaratnya hilang 3, hilang warnanya, hilang baunya, sama hilang rasanya. Nah, untuk hilang rasa ini Bapak Ibu, panjenengan tidak perlu mencicipi. Kalau sudah hilang warna sama bau, pasti rasanya hilang. Kalau airnya 2 kula, jika airnya itu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, air itu tetap dihukumi suci. Paham? Nah, ini berdasarkan hadis dalam riwayat Imam At-Tirmizi bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Air kalau sudah sampai 2 kullah maka tidak mungkin terpengaruh oleh najis kecuali air itu berubah sifatnya. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa segala sesuatu yang mengganggu dan membahayakan kesehatan orang lain atau keselamatan orang lain itu perkara yang sangat dilarang. Sebagaimana firman Allah, "Innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Siapa yang mengganggu orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar. Kalau kita kencing di kolam renang, itu kan mengganggu kesehatan orang yang menggunakan kolam renang itu. Maka saat itu kita telah melakukan dosa besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengganggu orang lain dosanya besar, berarti menghilangkan gangguan yang dapat mengganggu orang lain itu pahalanya sangat besar. Menghilangkan gangguan yang dapat mengganggu orang lain itu pahalanya sangat besar. Contoh, panjenengan pakai kendaraan di tengah jalan melihat ada kayu yang melintang, mungkin baru saja jatuh dari pohonnya, kayu melintang, sama panjenengan disingkirkan, itu pahalanya besar. Dan selama orang selamat di jalan itu, panjenengan dapat pahala yang terus mengalir. Ada hadis dalam Riyadhus Shalihin dikatakan bahwa Nabi SAW diperlihatkan surga oleh Allah. Lalu Nabi berkata, "Aku melihat ada seorang laki-laki di surga yang bersenang-senang karena dia pernah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalannya banyak orang. Hanya gara-gara menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam surga." Itulah 3 faedah yang dapat kita ambil dari hadis nomor 5. Baik, sekarang nomor 6. Silakan baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sarika al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Wa li muslimin ulahunna biturab. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada anjing minum pada bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut 7 kali." Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, cucian yang pertama menggunakan tanah. Baca lagi nomor 8, nomor 7, mohon maaf. Nomor 7 dibaca. Walau fi hadithi Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza walagha al-qalbu fil ina faghsiluhu sab'an
wa afiruhu thaminah biturab. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mughalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada anjing menjilat air dalam satu wadah, maka cucilah wadah itu 7 kali dan campurilah yang ke-8 dengan tanah. Baik. Hadis 6 dan hadis yang ke-7 ini maknanya hampir sama, yaitu sama-sama cara mensucikan najis anjing. Najis anjing ini termasuk najis yang berat, sehingga cara mensucikannya agak rumit. Beda dengan najis yang lain ya. Najis itu kan ada 3 Bapak Ibu. Ada najis ringan, kemudian najis sedang, ada najis berat. Najis ringan itu adalah kencingnya anak bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali ASI. Ngaten, kalau sudah dikasih makan degan, dikasih makan pisang, maka kencingnya itu dihukumi najis sedang. Tapi kalau dia belum makan apa-apa kecuali ASI dan belum berusia 2 tahun, maka air kencingnya dihukumi najis ringan. Cara membersihkan cukup dipercikkan air. Nah, sudah cukup. Kemudian yang kedua, najis sedang. Najis sedang itu berarti selain najis ringan dan selain najis berat. Itu gampangnya ya. Selain najis ringan, selain najis berat, namanya najis sedang. Al-mutawassithah. Cara mensucikannya adalah dibasuh sampai hilang yang 3. Apa tadi? Baunya, rasanya, sama warnanya. Nah, kalau panjenengan bersihkan kotoran ayam di dalam rumah, itu harus hilang yang 3 ini. Baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Tapi untuk rasa enggak. Kalau warnanya hilang, baunya hilang, pasti rasanya akan hilang, itu pasti ya. Termasuk juga mencuci pakaian yang terkena darah. Nah, biasanya pakaian yang berwarna putih itu kalau kena darah, itu cara mensucikannya baunya hilang, rasanya hilang, dan warnanya. Tapi kalau sudah digosok berkali-kali warnanya tidak hilang-hilang, itu dimaafkan. Ngaten. Yang penting sudah digosok berkali-kali. Kemudian yang ketiga, najis berat. Najis berat itu adalah najis yang cara pensuciannya dibasuh 7 kali dan salah satu basuhan menggunakan debu tanah, bukan tepung, tapi menggunakan debu tanah. Najis ini hanya ada dalam 2 perkara, yaitu najis babi dan najis anjing. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara membersihkan najis anjing. Kata Nabi, apabila wadah kalian dijilat oleh anjing, maka bersihkanlah wadah itu sebanyak 7 kali basuhan. Dibasuh 7 kali, lalu salah satu basuhannya dicampur dengan debu tanah. Ini misalnya, ini basuhan pertama ya, dibasuh 7 kali. Nanti basuhan yang ke-7 ya, basuhan yang ke-7 itu dicampur tanah. Nah, atau basuhan pertama boleh, basuhan kedua boleh ya. Setelah itu dicampur tanah, habis itu disiram lagi sampai 7 kali, baru dianggap bersih. Paham? Kalau hadis yang nomor 7, hadis yang nomor 7 ini dibasuh dulu 7 kali, lalu basuhan yang ke-8 dicampur tanah. Ini yang nomor 7. Sama saja. Jadi cara mensucikannya minimal basuhan 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan debu tanah. Ustadz, sekarang kan banyak alat pembersih yang lebih canggih dari tanah, seperti sabun. Itu bukan hanya hilang najisnya, baunya pun juga akan berubah menjadi wangi.
Apakah boleh membersihkan najis anjing dengan sabun? Dalam mazhab Syafi'i tetap tidak boleh, karena itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan nas yang sudah disebutkan oleh Rasulullah. Di zaman Nabi ada sabun, ada. Tapi kenapa Nabi perintahkan untuk membersihkan dengan debu? Ini pasti ada hikmahnya. Nah, ini yang dimaksud adalah najis anjing dan najis babi. Kalau binatang yang lain Bapak Ibu menjilat bejana panjenengan, itu tidak dihukumi najis. Seperti kucing ya, menjilat kopi panjenengan atau menjilat teh panjenengan, itu tidak dihukumi najis, boleh diminum. Karena air liurnya kucing itu tidak dihukumi najis. Ya. Ini sebagaimana hadis bahwa ada sahabat Nabi namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ketika datang ke rumah menantunya, sama menantunya disiapkan air untuk berwudu. Lalu tiba-tiba ada kucing yang mengaum, dan sama Abu Qatadah airnya diberikan kepada kucing. Diminumlah sama kucing itu. Menantunya heran. Ketika menantunya heran, Abu Qatadah berkata, "Tidakkah kamu hafal hadis Rasulullah bahwa kucing itu binatang yang sering ada di antara kita dan dia termasuk binatang yang tidak membawa najis?" Paham? Jadi kalau kucing tidak najis. Selain babi dan selain anjing, maka air liurnya dihukumi suci apabila menjilat makanan atau minuman kita. Baik, faedah, kita masuk pada faedah hadisnya. Faedah hadisnya yang pertama adalah bahwa bejana atau air yang dijilat anjing, maka status bejana atau air itu dihukumi najis yang berat. Ya, ini faedah yang pertama. Cara mensucikannya adalah 7 kali dibasuh, salah satunya dengan debu. Kemudian yang kedua, dalam mazhab Syafi'i tetap hukumnya wajib menggunakan debu. Dan ini ada hikmahnya. Kenapa menggunakan debu tanah? Ternyata air liurnya anjing itu mengandung bakteri atau kuman yang tidak bisa mati kecuali dengan debu tanah. Tidak bisa mati kecuali dengan unsur tanah. Dicuci pakai sabun tidak bisa dia, tidak bisa mati. Bisa mati hanya dengan menggunakan debu tanah. Ini hikmah ya. Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kita untuk mensucikan najis anjing dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dengan debu tanah. Kemudian pelajaran yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa anjing itu najis yang berat. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya melarang umat Islam untuk memelihara anjing. Tidak boleh pelihara anjing. Orang Islam tidak boleh pelihara anjing. Kan ada tuh di media sosial tuh kan, bercadar tapi pelihara anjing. Banyak anjing di rumahnya. Kucingnya banyak, anjingnya juga banyak. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Manittakhadha kalban," siapa yang memelihara anjing, "intaqasa min ajrihi kulla yaumin qiratun," maka setiap hari pahalanya hilang 1 qirot. 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Jadi kalau panjenengan memelihara anjing di rumah, anjing kesenangan, anjing peliharaan buat hobi, maka setiap hari pahalanya hilang 1 qirot. 1 qirot itu seperti gunung Uhud. Kecuali boleh memelihara anjing kecuali dengan 3 alasan. Yang pertama kata Nabi, masyiatin,
untuk masyiyah, untuk jaga rumah, ngeten. Karena di kampung itu sering ada kemalingan, maka panjenengan boleh memelihara anjing, taruh di depan rumah untuk menjaga rumah itu dari sesuatu yang membahayakan. Nah, itu boleh yang pertama. Yang kedua, saydin, berburu. Jadi anjing dibuat untuk berburu binatang. Nah, seperti berburu kambing, kalau kambing tidak usah diburu ya. Berburu rusa ya, dan lain sebagainya itu boleh. Nah, boleh kita merawat anjing, memelihara anjing dengan tujuan untuk berburu. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk menjaga tanaman, menjaga kebun, supaya tidak kena, misalnya tidak kena babi, tidak kena binatang-binatang liar, maka boleh panjenengan memelihara anjing, tujuannya untuk menjaga kebun, itu boleh. Nah, selain yang tiga ini, maka memelihara anjing perkara yang diharamkan. Dan siapa yang melakukan itu, setiap hari pahalanya hilang 1 qirot. Ngaten. Paham ya? Baik. Termasuk juga memelihara anjing yang diperbolehkan adalah anjing pelacak, itu boleh. Ya. Dan polisi yang punya anjing pelacak, memelihara anjing pelacak, itu pahalanya tidak hilang. Ngaten. Karena ada keperluan daruriyah yang diperbolehkan oleh agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Gimana hukumnya kalau kita tamu pada rumah yang ada anjingnya, kita nggak tahu itu yang masuki dan dikasih kemudian orang-orang kalau kita harus tahu itu hukum masuk rumah yang ada anjingnya. Baik, hukum masuk rumah yang ada anjingnya la ba'sa, tidak apa-apa, selama kita tidak melaksanakan sholat di tempat itu, tidak apa-apa. Dan kalau kita keluar dari rumah itu, untuk berhati-hati, basuhlah kaki 7 kali, kemudian salah satu basuhan dicampur dengan debu tanah, untuk berhati-hati. Karena kita tidak tahu anjing itu menjilatnya kapan, dan di bagian mana dia menjilat-jilat bagian rumah itu, kita tidak tahu. Nah, maka untuk berhati-hati, setelah keluar dari rumah itu, basuhlah kaki 7 kali, salah satunya dengan debu. Rumah yang ada anjingnya itu tidak akan dimasuki oleh malaikat, kecuali malaikat maut ya. Kalau malaikat maut masuk. Nah, yang dimaksud adalah malaikat rahmat. Ini berdasarkan hadis bahwa Nabi selama 15 hari tidak didatangi oleh malaikat Jibril dan tidak diturunkan wahyu Al-Quran. Usut punya usut, ternyata di bawah tempat tidurnya Nabi itu ada anak anjing yang mati. Kok tidak bau, Ustaz? Kering, karena pasir. Ngatan, kering, tidak bau jadinya. Nah, setelah 15 hari berlalu, Aisyah mendapati ada sesuatu di bawah kamar tidur Nabi, maka sama Aisyah diberitahu kepada Rasulullah. Kemudian sahabat mengeluarkan itu. Lalu setelah itu datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Ini dalil kalau di dalam rumah itu ada anjing, maka malaikat tidak masuk. Malaikat rahmat. Kalau malaikat azab masuk. Nanti panjenengan takut mati, akhirnya melihara anjing di dalam rumah. Nah, malaikat itu pintar ya. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang alasan memelihara anjing yang digunakan untuk berburu, saya tahu kalau berburu dengan anjing itu kan mesti ditangkap dengan menggigit itu gimana? Karena air minumnya anjing itu masih segar.
najis berat. Baik. Syarat berburu, ya, berburu dengan anjing itu syarat pertama, anjing itu memang terlatih untuk berburu, sudah terlatih, ya. Kemudian yang kedua, sebelum melepas anjing untuk berburu, si tuannya mengucapkan nama Allah, Bismillah. Nah gitu. Yang kedua. Yang ketiga, anjing itu murni berburu untuk tuannya, bukan untuk makan sendiri. Kalau untuk makan sendiri, artinya apa? Binatang buruannya itu ada yang dimakan oleh anjing, ngaten, bagiannya, misalnya bagian kepala dimakan oleh anjing atau bagian kakinya dimakan oleh anjing, maka binatang buruan itu hukumnya tidak boleh dimakan. Karena apa? Dia berburu untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Yang keempat, anjing itu tidak sedang berburu dengan anjing yang lain. Ngaten, dia berburu sendiri. Kalau dia mengejar rusa itu dia mengejar sendiri, tidak dibantu oleh anjing yang lain. Karena anjing yang lain itu kita tidak tahu dia berburu untuk tuannya atau dia berburu untuk dirinya sendiri. Dia ketika dilepas oleh tuannya itu ucap bismillah ataukah tidak mengucapkan bismillah tuannya. Ngaten. Kemudian setelah 4 syarat itu terpenuhi, lalu binatangnya yang diburu oleh anjing itu dapat, ngaten, maka ini ada 2 pendapat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan binatang yang digigit oleh anjing itu tidak harus disucikan 7 kali, karena anjing itu anjing yang dimakfu, yang dimaafkan. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bagian yang tergigit oleh anjing itu harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Salah satunya dengan debu. Begitu. Paham? Paham ya? Ngaten. Daging anjing. Baik. Anjing tidak familiar ya. Tapi kalau di daerah-daerah timur itu biasa makan anjing itu, ya. Anjing hukumnya haram, dagingnya haram. Jumhur ulama mengatakan daging anjing itu hukumnya haram. Kalau ada ulama mengatakan daging anjing itu halal, itu pendapat yang lemah. Apa dalilnya dia mengatakan daging anjing itu halal? Karena dalam Quran daging anjing itu tidak disebut. Karena Allah berfirman, diharamkan atas kalian al-maitatu, bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, daging babi. Allah tidak sebut walahmul kalbi, daging anjing. Maka menurut pendapat ulama yang lemah ini mengatakan daging anjing itu hukumnya halal. Ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang tidak disepakati oleh banyak ulama dan ditentang oleh banyak ulama. Adapun pendapat jumhur ulama, pendapat yang kuat, daging anjing itu hukumnya haram. Karena anjing termasuk binatang yang bertaring dan bisa juga termasuk binatang yang buas dia. Ngaten. Baik, paham ya? Dalilnya sebenarnya dalil itu dari hadis yang tadi ini. Dari hadis yang kita baca tadi, bahwa air liurnya saja najis apalagi dagingnya. Gitu. Air liurnya saja najis apalagi dagingnya. Ngaten. Oh, tidak bisa. Barang najis itu tidak bisa disucikan. Yang bisa disucikan itu sesuatu yang suci terkena najis, itu bisa disucikan. Panjenengan nih, misalnya panjenengan kencing, sudah masuk azan? Belum. Misalnya panjenengan kencing nih, dapat 1 cangkir kencingnya, mau disucikan pakai apapun tidak bisa. Karena memang bendanya najis, ngaten. Jadi benda najis itu tidak bisa disucikan.
Yang bisa disucikan adalah benda suci yang terkena najis. Nah, paham ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membersihkan air kencingnya anjing, biasanya anjing kalau kencing kan sembarangan tempat. Kadang-kadang bisa di tempat ibadah atau di depan rumah, itu pembersihannya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik. Pembersihannya sama dengan yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu disiram 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Salah satunya menggunakan debu. Disiram 7 kali. Nah, cuman gini Bapak Ibu, kalau porselen seperti ini disiram kan najisnya menyebar, ya toh? Itu caranya, ada cara yang diajarkan oleh ulama fikih. Najis anjing itu dilap dulu pakai tisu, dikeringkan dulu. Setelah kering, nanti baru disiram 7 kali, salah satunya dengan debu. Menyebar itu tetap dihukumi sudah suci. Begitu, ya. Jadi dikeringkan dulu, kemudian setelah kering disiram 7 kali, salah satunya menggunakan debu, dicampur debu. Dan itu sudah dianggap suci. Silakan. Tidak apa-apa. Kita memilih pendapat ulama. Saat kita sudah terlanjur melakukan, contohnya seperti tadi waktu di kawasan, saya pakai ulama yang makruh. Nah itu bagaimana sih? Solusinya bagaimana? Padahal kita paham nggak boleh ketik di kolam. Memang kita tahu, ada pendapat yang makruh, saya pakai yang makruh. Apakah cara berpikir kita ini perlu diperbaiki atau bagaimana? Baik. Sebenarnya perbedaan pendapat itu di kalangan para ulama itu sebuah keluasan ya. Keluasan bagi umat untuk memilih. Itu kalau perbedaan pendapatnya sama-sama kuat, ya. Yang satu kuat, yang satunya juga kuat. Tapi kalau perbedaan pendapat itu yang satu lemah, yang satu kuat, ngaten, maka umat harus cerdas memilih pendapat yang kuat. Dalam masalah kencing di dalam kolam renang atau di dalam air tergenang, itu pendapat yang kuat, dan ini pendapat jumhur para ulama adalah hukumnya haram. Ngaten, hukumnya haram. Dan itu cara kita mengambil pendapat yang lebih aman. Nah, mengambil pendapat yang lebih aman begitu. Ngaten. Jadi perkara yang syubhat, Bapak Ibu, cara kita mengambil pendapat, ambillah pendapat yang aman. Contoh, kerja di bank, itu kan ada ulama mengatakan haram, ada ulama mengatakan halal. Maka jalan amannya yang tidak usah kerja di bank, itu jalan amannya. Ngaten. Kemudian pakai celana menutupi mata kaki, itu ada ulama mengatakan haram, ada ulama mengatakan la makruh, ya. Ini banyak. Nah, maka jalan amannya apa? Pakai celana di atas mata kaki. Sekarang kan yang cingkrang bukan laki-laki nih, yang cingkrang sekarang banyak perempuan. Ngaten. Tuh sopir tuh paham tuh. Yang cingkrang sekarang banyak perempuan. Padahal yang harus cingkrang itu adalah laki-laki. Itu sunnah hukumnya kalau kita menggunakan kain di atas mata kaki, di atas sedikit tidak apa-apa. Nah, tidak harus sampai ke bawah lutut atau di betis, tidak harus. Di atas sedikit sudah cukup. Itu kan ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ya toh? Nah, maka jalan amannya adalah di atas mata kaki. Itu jalan yang paling aman. Jadi cara memilih pendapat yang berbeda adalah pilihlah pendapat yang aman. Wallahu taala alam.